Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Deborah Stangga dengan NIM D11121-021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya, yaitu dengan mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian pada produk Nexpol. Yang melatar belakangi laporan saya yaitu bahan hasil pertanian merupakan bahan yang memiliki sifat perisibel atau bahan yang mudah mengalami kerusakan baik secara fisik atau secara kimia. Kerusakan-kerusakan pada bahan hasil pertanian dapat mengakibatkan bahan hasil pertanian tersebut tidak dapat digunakan karena mengalami kerusakan seperti busuk. Selain itu, dengan adanya kerusakan-kerusakan bahan hasil pertanian tersebut dapat menurunkan kualitas dan harga dari bahan hasil pertanian tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanggulangan masalah tersebut. Beberapa operasi yang dapat meminimalisasi kerusakan bahan hasil pertanian adalah operasi fermentasi dan pengeringan bahan hasil pertanian. Operasi bahan hasil pertanian tersebut bertujuan untuk memperpanjang proses penyimpanan bahan hasil pertanian, baik dalam produk jadi. Produk jadi tersebut bisa dalam bentuk makanan maupun minuman kesehatan yang sudah siap dikonsumsi. Dan kemudian itu dengan tujuan untuk mengetahui teknologi proses pengolahan Nexpol, dan yang kedua untuk mengetahui faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengolahan Nexpol. Dengan metode pelaksanaan, alat yang digunakan dalam pembuatan Nexpol antara lain kompor gas, panci, saringan, sendok, pisau, loyang atau setakan, blender, gelas beker, baskom, toples kaca, cooler box, timbangan analitik, dan talenan. Sedangkan bahan yang digunakan antara lain kulit nanas, gula aren, kolang-kaling, es batu, dan air galon. Dengan prosedur kerja, siapkan alat dan bahan, kemudian timbang kulit nanas, gula aren, dan kayu manis sesuai dengan perbandingan yang telah ditentukan. Cuci kulit nanas hingga bersih, sembari mencuci kulit nanas, rebus air hingga mendidih dan larutkan gula merah tersebut. Setelah itu, saring, larutkan gula merah tersebut dan masukkan kulit nanas, kayu manis, serta larutkan gula merah ke dalam toples fermentasi. Tutup toples tersebut dan lakukan fermentasi selama 24 jam. Kemudian yang kedua itu adalah siapkan alat dan bahan, cuci kolang-kaling, kemudian lakukan pemotongan hingga bagian-bagian kecil, kemudian itu setelah itu rebus kolang-kaling. Setelah hasil fermentasi tersebut berhasil, masukkan 200 ml minuman fermentasi ke dalam botol kemasan, kemudian masukkan 50 gram kolang-kaling. Tutup botol kemasan, kemudian beri stiker Nexpol, siap diminum. Berikut diagram alir. Yang pertama itu diagram alir minuman fermentasi kulit nanas. Terdapat pengecilan atau pemotongan kulit nanas, kemudian itu pembersihan kulit nanas, pelarutkan gula aren ke dalam air yang sudah mendidih, penyaringan melarutkan gula aren, memasukkan kulit nanas ke dalam air melarutkan gula aren ke dalam toples fermentasi, tutup toples dan lakukan fermentasi selama 24 jam. Kemudian itu diagram alir pembuatan kolang-kaling, ada kolang-kaling, kemudian itu lakukan pencucian, kemudian pemotongan, lalu perebusan. Kemudian itu diagram alir pencampuran minuman fermentasi dan kolang-kaling atau pengemasan. Yang dimana itu masukkan minuman fermentasi sebanyak 200 ml dalam botol kemasan dan masukkan 50 gram kolang-kaling ke dalam botol kemasan, kemudian Nexpol siap disajikan. Hasil dan pembahasan. Minuman TPC ini merupakan fermentasi dari kulit nanas yang dimaniskan dengan gula aren. Karena merupakan minuman probiotik. Tentunya minuman ini juga punya banyak manfaat untuk tubuh karena mengandung probiotik atau sering disebut sebagai bakteri baik. Pembuatan dimulai dengan membersihkan kulit nanas dan kayu manis menggunakan air mengalir yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang menempel, lalu menyisikannya ke dalam wadah. Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu mencincang gula aren dan melarutkannya. Masukkan kulit nanas, kayu manis, larutkan gula merah ke dalam botol fermentasi, lalu fermentasi selama 24 jam di tempat yang tertutup atau tidak terkena sinar matahari. Kemudian itu ada proses fermentasi pada minuman ini dibantu oleh mikroorganisme seperti yeast dan bakteri yang dapat mengubah sukrosa menjadi alkohol dalam kondisi anaerobik. Namun dalam kulit nanas yang digunakan sudah mengandung natural yeast, sehingga
Tidak perlu ditambahkan mikroorganisme lain untuk membantu fermentasi. Dalam minuman ini terjadi suatu reaksi, yaitu kandungan ragi alami dalam kulit nanas yang bereaksi dengan gula akan menghasilkan bakteri probiotik. Reaksi yang akan muncul dari minuman tipe C adalah asam, manis, dan sensasi soda alami yang dihasilkan dari proses fermentasi. Karena merupakan minuman probiotik, tentunya TPC juga memiliki manfaat dapat melancarkan saluran pencernaan dan meningkatkan imunitas tubuh. Probiotik erat kaitannya dengan pencernaan, karena memang probiotik merupakan mikroorganisme hidup atau bakteri yang bermanfaat untuk kesehatan saluran pencernaan hingga meningkatkan daya tahan tubuh. Dan untuk pembuatan kolang-kaling, cuci kolang-kaling dan lakukan pengecilan ukuran pada kolang-kaling. Kemudian, rebus kolang-kaling. Setelah itu, masukkan kolang-kaling yang sudah direbus tadi sebanyak 50 gram ke dalam botol kemasan. Setelah itu, masukkan minuman fermentasi sebanyak 200 ml. Tutup botol kemasan, kemudian beri stiker Nescold siap diminum. Teknologi proses yang terdapat pada pengolahan minuman Nescold sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pengecilan ukuran. Seperti yang kita ketahui bahwa pengecilan ukuran dapat didefinisikan sebagai penghancuran dan pemotongan mengurangi ukuran bahan padat dengan kerja mekanis, yaitu membaginya menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Menurut RW 1983, bahan mentah sering berukuran lebih besar daripada kebutuhan, sehingga ukuran bahan ini harus diperkecil. Operasi pengecilan ukuran ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama, tergantung kepada apakah bahan tersebut bahan cair atau bahan padat. Apabila bahan padat, operasi pengecilan disebut penghancuran dan pemotongan. Dan apabila bahan cair disebut emulsifikasi atau atomisasi. Menurut Stumbo 1949, penghancuran pemotongan mengurangi ukuran bahan padat dengan kerja mekanis, yaitu membaginya menjadi partikel-partikel lebih kecil. Pada pembuatan produk Nescold, teknologi proses ini dilakukan pada saat pengecilan ukuran kulit nanas kolang-kaling. Kulit nanas dipotong menjadi bentuk yang kecil untuk mempermudah proses pencucian dan fermentasi minuman. Pada proses pengolahan kolang-kaling dilakukan dengan metode pemotongan menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua itu adalah fermentasi. Seperti yang kita ketahui bahwa fermentasi merupakan suatu proses perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas. Enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme, mikroba yang umumnya terlibat dalam fermentasi tangan adalah bakteri, kamir, dan kapang. Prinsip dasar fermentasi adalah mengaktifkan aktivitas mikroba tertentu agar dapat merubah sifat bahan sehingga dihasilkan produk fermentasi yang bermanfaat. Beberapa faktor yang mempengaruhi fermentasi antara lain mikroorganisme, substrat atau medium, pH atau keasaman, suhu, oksigen, dan aktivitas air. Fermentasi dapat terjadi karena ada aktivitas mikroorganisme. Penyebab fermentasi pada substrat organik yang sesuai. Fermentasi menyebabkan perubahan sifat bahan pangan dengan contoh, sari buah jika difermentasikan akan timbul rasa dan bau alkohol. Setelah pohon dan ketan akan menghasilkan bau alkohol dan asam atau tape. Serta susu akan menghasilkan bau dan rasa asam. Kemudian pada produk Nescold, fermentasi yang dilakukan adalah fermentasi kulit nanas yang menghasilkan minuman probiotik. Fermentasi ini memanfaatkan mikroba alami yang terdapat dalam kulit nanas dalam melewati dan terdapat dalam kulit nanas. Fermentasi ini untuk melewatkan pangan dan dengan tidak mengurangi nutrisi pada pangan dan meningkatkan kualitas serta daya tahan dari suatu produk Nescold. Kemudian itu adalah penambahan larutan gula merah. Yang dimana itu gula biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan beraneka ragam produk. Makanan seperti selai, jeli, marmalat, sirup, buah-buahan bergula, dan sebagainya. Penambahan gula selain untuk memberi rasa manis juga berfungsi dan terlibat dalam pengawatan. Apabila gula ditambahkan ke dalam bahan, pangan dalam konsentrasi yang tinggi atau paling sedikit 40% pada terlarut, maka sebagian air yang ada terikat oleh gula sehingga menjadi tidak tersedia untuk pertumbuhan mikroorganisme dan aktivitas air dari bahan pangan berkurang. Padahal mikroorganisme memiliki kebutuhan minimum untuk pertumbuhannya. Kemampuan gula untuk mengikat air itulah yang menyebabkan gula dapat berfungsi sebagai pengawet. Gula yang digunakan pada proses pembuatan minuman Nescold adalah gula merah. Gula merah memiliki komposisi biji yang lebih baik dibandingkan dengan gula pasir dan gula merah
memiliki kandungan kalsium, fosfor, dan zat besi yang lebih tinggi dibandingkan gula pasir. Penambahan gula aren pada produk Nesquik sebagai pengawet dan penambah rasa manis pada minuman. Dan terakhir itu adalah pendinginan. Penurunan suhu di bawah suhu minimum yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroorganisme dapat memperpanjang waktu generasi mikroorganisme dan mencegah atau menghambat perkembangbiakannya. Berdasarkan pada kisaran suhu pertumbuhan, mikroorganisme dibedakan atas 3 kelompok, yaitu termofilik dengan suhu 35-55 derajat Celcius, mesofilik dengan suhu 10-40 derajat Celcius, dan psikofilik dengan suhu minus 5 sampai 15 derajat Celcius. Pendinginan mencegah pertumbuhan mikroorganisme termofilik mesofilik. Pada produk Nesquik, pendinginan dilakukan untuk menghentikan perkembangbiakan mikroorganisme sehingga rasa dari fermentasi tidak terlalu asam. Pendinginan pada minuman ini menggunakan es batu yang telah dimasukkan ke dalam cooler box. Untuk faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam proses pengolahan Nesquik adalah fermentasi, suhu, tingkat kematangan, dan bahan baku. Kemudian itu adalah penutup. Kesimpulan yang dapat diambil dalam laporan saya yaitu adalah penerapan teknologi proses pada minuman Nesquik terdapat beberapa pengolahan seperti pengejaran ukuran yang mempermudah untuk proses fermentasi, fermentasi yang berfungsi untuk menghasilkan minuman probiotik, penambahan larutan gula merah dan pendinginan yang dimana berfungsi sebagai pengawet produk Nesquik. Yang saran pada produk Nesquik agar menambahkan inovasi teknologi proses untuk memperpanjang daya tahan produk. Berikut dokumentasi yang dimana itu adalah sterilisasi bahan, kemudian itu adalah penimbangan gula merah, penimbangan kulit nanas, dan penimbangan kayu manis. Kemudian itu ada pelarutan gula merah dengan menggunakan air panas. Kemudian itu ada fermentasi yang sudah dilakukan. Kemudian itu ada minuman Nesquik. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman semuanya.